Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eskode Aplikasi. Buat kalian yang ingin membuat aplikasi dalam bentuk website, desktop maupun Android, silahkan hubungi kontak kami ada di deskripsi maupun di sudut kanan bawah ini. Nah, kali ini Eskode Aplikasi ingin mereview aplikasi yang cukup sederhana, yaitu aplikasi perpustakaan online. Nah, sistem aplikasi ini bisa dibilang merupakan revolusi baru dalam peminjaman buku, yaitu aplikasi ini memiliki dua buah akses. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah siswa. Nah, di mana admin ini itu seperti biasa operator dari perpustakaan, sedangkan siswa itu merupakan siswa yang bisa melakukan booking buku. Nah, terkadang permasalahan kita dalam perpustakaan adalah pada saat kita melakukan peminjaman, kita harus mencari bukunya di mana, dan juga di situ kita tidak tahu apakah buku ini bisa dipinjam atau tidak. Dan kalau seandainya sudah ada, apakah kita bisa mempertahankan untuk kita yang meminjam duluan? Nah, itu menggunakan aplikasi ini itu akan terselesaikan. Oke, untuk teknologinya sendiri di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, kemudian ada CSS. Nah, untuk markupnya sendiri menggunakan markup HTML. Nah, kurang lebih strukturnya seperti ini ya. Ini cukup sederhana. Jadi ada beberapa menu. Contohnya di sini ada anggota hapus, anggota simpan, anggota tambah. Jadi kalau mau ngubah data anggota, contohnya kita mau ngubah inputan tambahnya, itu silahkan kalian edit aja di sini. Bisa kalian cari di sini. Contohnya kita mau nambahin agama, contohnya di sini ya, kita itu juga bisa langsung edit langsung. Jadi memang aplikasi ini desain untuk mudah untuk dimodifikasi. PHP-nya sendiri menggunakan PHP native. Nah, untuk aplikasinya kita langsung masuk aja ya. Di sini kita akan login sebagai siswa. Contohnya kita login sebagai siswa. Kemudian passwordnya siswa. Nah, di sini di akses halaman utama kita disodorkan beberapa menu ya. Contohnya ada data pengguna, ini ada data profil kita. Untuk memastikan ini adalah akun kita. Kemudian ubah password. Kalau seandainya kita ingin mengubah password, ada fiturnya di sini. Kemudian ada data buku. Ini adalah list buku yang sudah diinputkan di aplikasi ya. Jadi kita dapat melakukan pencarian buku yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kita mau melakukan peminjaman nih. Kalau untuk melakukan peminjaman, kita bisa pilih salah satu buku dulu. Kita bisa klik lihat detail ya. Aplikasi berbasis Android seperti ini contohnya. Contoh aja sebagai sampel. Kemudian di sini kita coba melakukan peminjaman. Kita langsung pinjam ke Dedan Suryana buku ini, kemudian kita booking. Nah, sekarang kita sedang meminjam, namun di sini kita bukan meminjam secara keseluruhan, karena memang kita di sini masih sistemnya online. Jadi kita contohnya kita di rumah, kita bisa booking buku ini, tapi memang di limit hanya 3. Takut nanti ada di booking semua gitu ya. Jadi contohnya kita mau minjam aplikasi berbasis Android ini, kita sudah booking, nanti kita akan cek di admin apakah dia bisa apakah dia sudah ada di peminjaman sementara atau di booking. Nah, kemudian di sini ada peminjaman buku. Ini ya. Jadi halaman ini merupakan halaman untuk melihat buku apa yang sudah kita pinjam dan di tanggal berapa, dan jatuh temponya tanggal berapa, dan statusnya bagaimana. Ini memudahkan kita kalau seandainya kita meminjam buku. Biasanya kita lupa untuk mengembalikan buku gitu. Jadi kita lupa juga tanggal temponya itu sampai tanggal berapa. Kita bisa cek di halaman ini tanggal temponya sampai berapa dan statusnya seperti apa. Oke, ini adalah halaman dari siswanya. Jadi siswanya dapat lebih mudah ya untuk akses perpustakaan. Kemudian admin, masuk admin. Nah, di sini nanti ada beberapa menu juga di admin. Ada data admin, ini untuk admin ya, kalau kita mau tambah dan sebagainya. Ubah password, ini kita yang login bisa diubah passwordnya. Kemudian data buku. Nah, ini kalau kita mau menambahkan buku-buku baru yang belum ada. Sebenarnya buku kalau di perpustakaan itu biasanya ratusan ya, bahkan mungkin kalau perpustakaan besar atau pusat kota itu biasanya ada sampai ribuan. Nah, itu kalau sedang kita mencari itu sulit banget. Nah, mungkin di Gramedia bisa jadi pengalaman. Kita kalau mencari buku biasanya kita di Gramedia itu pakai fitur search-nya dia. Nah, tapi di situ memang nggak bisa pinjam, jadi untuk pencarian aja. Oke, kemudian di sini selain itu ada kategori buku. Kalau bukunya ada beberapa kategori bisa ditambahkan di sini. Ada rak buku juga, ini tergantung dari rak kita itu ada berapa rak. Nah, itu bisa diinputkan di sini. Kemudian data anggota, ini anggota dari atau bisa dibilang siswanya ya. Jadi siswa yang diperbolehkan minjam. Oke, bisa melakukan daftar tadi di halaman login.
Nah, kemudian peminjaman buku ini orang yang sudah positif pinjam atau memang dia masih booking ya, seperti ini ya. Coba kita cek di sini di peminjaman sementara. Ini adalah fitur booking yang tadi, bahwa Dadang tadi sedang melakukan peminjaman. Nah, jam 7:12 sekarang 7:14, berarti memang dia baru saja melakukan peminjaman atau booking ya, tapi memang bukunya belum diambil. Nah, kemudian dia ngambil, yang kemudian datang ke admin, dia bilang mau meminjam buku sudah masuk di booking gitu. Nah, jadi si admin nggak perlu lagi susah-susah mengecek di peminjaman buku, nginput sementara, nginputin datanya. Dia cukup cek di peminjaman sementara, cek siapa Dadang ya. Oke. Nah, kita bisa klik detail bukunya sama nggak dengan buku yang mau dipinjam. Oke, kemudian informasi dari kelasnya dan sebagainya. Kemudian kita update statusnya menjadi sudah. Berarti awalnya masih di booking, sekarang sudah dipinjam gitu. Nah, baru masuk ke peminjaman. Ini nanti kurang lebih informasinya sama, yaitu kapan, yaitu temponya dan statusnya berapa, dan terlambat berapa hari, beserta ada dendanya kalau memang ada denda. Oke, jadi seperti ini. Kalau mau pengembalian, anggaplah sudah beberapa hari pengembalian, kita cek kembali langsung di sini. Nah, otomatis nanti langsung bukunya bisa dikembalikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya sistemnya ya. Jadi aplikasinya cukup sederhana, tapi insya Allah bermanfaat. Kenapa? Karena memang ini merupakan revolusi baru dari sistem perpustakaan yang lama, yang dimana perpustakaan yang lama itu memang sulit ya kita mencari buku. Pengalaman aja, kalau seandainya kita sebagai mahasiswa, terkadang kita sulit untuk mencari buku-buku yang memang kita butuhkan, dan ada nggak sih sebenarnya bukunya di perpustakaan itu. Nah, jadi kalau ada yang fitur ini, jadi kita jadi lebih mudah. Oke, buat kalian yang mau memodifikasi aplikasi ini atau memang langsung menggunakan aplikasi ini, silahkan kontak kami. Nah, itu ada di sebelah sudut kanan bawah ini ya, itu silahkan hubungi. Ini adalah kontak programmernya. Kalau kalian mau diskusi, curhat dan sebagainya, silahkan, atau kita bisa jadi teman dan kita bisa saling sharing soal teknologi pemrograman. Oke, untuk pemrograman yang bisa kita support mungkin dari desktop bisa Visual Basic, Java, kemudian DLP, kemudian ada website juga ya untuk PHP, JavaScript dan sebagainya. Untuk Android mungkin kita bisa support di bahasa pemrograman Java-nya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini review aplikasinya. Oke, semoga dengan adanya video ini ada gambaran buat kalian yang sedang mencari ide atau kalian yang menginginkan aplikasinya, silahkan kontak kami. Oke, sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.